Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seadanya. Oke, pada hari ini nggak tahu kenapa ingin aja bikin konten dan hanya sekedar mengisi kekosongan. Mungkin dari kalian akan menjadi saksi ya dari video pertama ini yang saya buat, video perdana yang membahas tentang filsafat. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang salah satu filsuf besar abad ke-18 yang dimana pemikirannya sangat berpengaruh ya di dunia modern, yakni David Hume, yang dimana beliau ini terkenal dengan konsepnya yaitu empirisme dan skeptisisme. Maaf ya kalau saya kurang jelas dalam menyampaikan. Dan di sini saya sudah mempunyai catatan sendiri ya yang selama ini saya kumpulkan buat membuat konten ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi David Hume itu langsung mempunyai pemikiran, dia membagi representasi mental ya. Representasi mental menjadi dua. Yang pertama itu ada impresi mental yang relatif kurang jelas, yang itu yang dihasilkan oleh sensasi dan perasaan. Jadi ada hal-hal yang dihasilkan dari sebuah pengalaman yaitu menghasilkan sifat yang hanya sensasi dan perasaan hati saja. Yang kedua, ada juga pengalaman yang dihasilkan dari maksudnya dari pengalaman itu menghasilkan kekuatan ide dan imajinasi. Dan David juga pernah mengatakan bahwa kenangan hanyalah salinan semar dari sebuah kesan. Maksudnya kenangan kita itu sangat sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan kehidupan kita. Maksudnya tidak terlalu nyata, karena itu hanyalah salinan semar dari sebuah dari sebuah kesan. Kenapa David Hume mengatakan seperti itu? Karena beliau itu terkenal dengan skeptisismenya. Skeptisisme ini artinya dia meragukan segala hal. Contoh di sini, ada salah satu hal di mana David Hume meragukan sendiri yang namanya pengalaman sendiri. Di sini David Hume menjelaskan bahwa kebanyakan dari hasil pengalaman kita hanya menghasilkan pengalaman indera dan perasaan. Dan disitulah kita mendapatkan ide yang kurang jelas. Dengan imajinasi kita memperjelas atau memperdalam ide dari sebuah pengalaman. Maksudnya di sini, terkadang ketika kita sedang merasakan yang namanya pengalaman kan, contoh pengalaman apapun itu, terkadang dari pengalaman itu yang kita dapatkan bukanlah sebuah ide, tapi hanyalah kebahagiaan, kayak impresi mental, perasaan. Disitulah landasan mengapa David Hume sangat meragukan yang namanya pengalaman. Karena kebanyakan pengalaman kita tidak menghasilkan ide. Maka dari itu, bagi David Hume, pengalaman yang baik adalah pengalaman yang bisa menghasilkan ide dan dikaitkan atau dimasuk-masukkan imajinasi. Imajinasi yang dimaksudkan oleh David Hume bukanlah imajinasi yang hanyalah sebuah hayalan, bukan. Tetapi di sini adalah bagaimana imajinasi ini bisa memperkuat suatu ide yang akan ditimbulkan dari seorang individual. Baik, selanjutnya, adapun David Hume membagi sebuah penalaran ada dua, yaitu penalaran a priori. Penalaran a priori ialah penalaran yang dimana kita itu penalaran atau ide-ide bawaan lah, ide-ide bawaan yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman kita, yang dimana ide ini sifatnya kurang relatif jelas. Sebenarnya yang kedua ada penalaran posteriori, adalah penalaran yang dihasilkan dari pengalaman ya, dan pengalaman ini telah diobservasi atau dibuktikan kebenarannya. Itu menurut David Hume tentang dua itu, a priori dan posteriori. Itu tadi tentang pengalaman. Yang kedua, adapun skeptisisme David Hume tentang kebenaran moral, di mana David Hume mengatakan bahwa adapun menurut David Hume tentang kebenaran moral,
objektif yang dimana itu adalah ide bahwa ada standar moral yang berlaku secara universal, independen dari pendapat atau kepercayaan individu, yang dimana beliau berpendapat bahwa moralitas berkaitan dengan sentimen subjektif, bukan fakta objektif. Yang dimana maksudnya, begini maksudnya ya. Mengapa David Hume mengatakan seperti itu? Terkadang ketika suatu bentuk moral ya, contoh kita melihat orang yang berpakaian seperti anak pang, mungkin orang yang tidak jelas pakaiannya, yang kurang sopan, terkadang ada impresi mental ya. Kita melihat bahwa ini orang kurang bagus, ini orang pasti akhlaknya buruk, ini orang pasti moralnya jelek. Karena rata-rata kesan awal dari ketika kita melihat seseorang pasti seperti itu. Menurut si David Hume, itu sebenarnya kita hanya menilai seseorang bukan melalui kebenaran, tapi melalui sentimen-sentimen atau perasaan kita terhadap subjek yang kita lihat. Nah, bukan karena fakta objektif tentang apakah tindakan tersebut benar atau tidak. Maksudnya, mengapa kebenaran moral itu selalu dilihat pada hal-hal yang indah saja begitu. Saya pernah mendengar satu pertanyaan dari siapa ya? Filsuf Nietzsche. Dia mengatakan, ketika kita membunuh satu kecoa, maka kita dianggap baik. Tapi ketika kita membunuh kupu-kupu, kita dianggap buruk. Karena apa? Karena kecoa mengandung dikatakan sebagai hal yang buruk, sedangkan kupu-kupu dikatakan sebagai hal yang baik. Tapi konsepnya sama, membunuh. Gitu. Jadi, mengapa kebenaran moral selalu dikaitkan dengan segala hal yang indah? Coba bagi kalian yang tahu, komen di kolom komentar. Itu tadi pandangan David Hume tentang kekuatan moral. Selanjutnya tentang apa ini ya? Pengalaman empiris gitu. Adapun tanggapan David Hume bahwasanya kita tidak akan pernah mendapatkan pengalaman empiris, maksudnya pengalaman secara kasat mata begitu. Karena hal yang kita tangkap hanyalah satu komponen yang mengikuti komponen lainnya, bukan komponen yang mendasari suatu kekuatan dalam permasalahan kausalitas. Maksudnya seperti ini. Contoh, ketika kita melihat atau kita melihat saklar lampu kan. Ketika kita memencet saklar, otomatis lampu menyala. Ketika kita memencet kembali, lampunya mati. Itu kan, sepakat dulu. Seperti itu kan, yang dimana-mana kita perhatikan. Bagi David Hume, itu bukanlah sebuah pengalaman empiris. Mengapa seperti itu? Karena yang kita lihat hanyalah luarnya saja, eksternalnya saja. Kita pencet saklar, lampu mati. Kita pencet kembali, lampu nyala. Yang kita lihat hanyalah proses mati nyalanya itu. Kita tidak melihat secara mendalam apa sih proses yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan begitu juga dengan realitas. Ketika kita melihat sesuatu bentrok, sesuatu pertikaian, konflik, polemik, yang kita lihat hanyalah kejadian di luarnya saja. Kita tidak melihat secara dalam apa sih yang menyebabkan atau melatar belakangi sesuatu itu terjadi. Kalau kita mau berpikir secara dalam, David Hume ini menyuruh kita untuk berpikir secara rasional. Itu mengapa David Hume sangat menskeptiskan pengalaman empiris kita. Karena yang kita lihat hanyalah hal-hal yang berbau eksternal, bukan internalnya itu. Baik, selanjutnya ada dunia luar. David Hume menyatakan bahwa kita memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indera kita. Oke, itu yang kita sepakati kan, kebanyakan. Ini kan empiris kan. Misalnya, saat kita melihat, merasakan, atau mendengar sesuatu, itu menjadi dasar pengetahuan kita. Namun, kita tidak bisa dengan pasti membuktikan bahwa apa yang kita rasakan itu benar-benar mencerminkan realitas di luar sana. Ini karena kesan kita, menarik ini kawan-kawan, ini karena kesan kita dipengaruhi oleh banyak faktor subjektif. Dan kita tidak memiliki cara rasional untuk memverifikasi dengan pasti bahwa kesan kita itu benar. Jadi apa yang kita anggap sebagai pengetahuan itu sebagian besar berdasarkan pada asumsi yang mungkin saja subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara rasional.
Yang saya tangkap adalah ketika kita melihat atau kita melihat dunia luar ini, kita melihat, merasakan, terkadang yang kita dapatkan itu tidak murni dengan esensial yang ada di dunia luar, karena terlalu banyak pendapat-pendapat atau subjektif-subjektif yang harus kita saring dulu. Contohlah kayak banyaklah contoh masalah-masalah warna. Karena kan orang berdebat, ini merah muda, tidak, ini merah, ini pink, ini merah muda, ini pink, contoh seperti itu. Apalagi ya, intinya permasalahan-permasalahan yang menyangkut subjektivitas seperti itu. Jadi terkadang hal-hal yang kita tangkap itu menjadi tidak lagi, menurut David Hume, tidak lagi relevan karena terlalu banyak hal-hal yang menghalanginya. Itu tadi permasalahan subjektivitas. Ingat ya, ini bukan menurut saya, ini menurut David Hume. Saya hanya membagi pengetahuan atau hal-hal yang saya tahu agar bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selanjutnya ada induksi atau apa ya? Generalisasi, proses menyimpulkan. Menurut filsuf David Hume, kita tidak memiliki dasar yang rasional yang kuat untuk meyakini bahwa pola yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan. Terkadang kan banyak orang-orang yang selalu menduga-duga bahwa Indonesia tahun depan akan seperti ini, Indonesia kedepannya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut David Hume, itu bukanlah dasar dari pengetahuan yang rasional, karena dia hanya menggunakan metode atau impresi mentalnya saja. Proses yang menduga-duga, tidak ada dasar yang pasti dari metode itu. Dia menduga-duga, menyimpulkan, dan mengatakan ke semua orang bahwa ke depan akan seperti ini, seperti ini. Sebenarnya tidak salah, tapi menurut David Hume itu kurang tepat untuk dijadikan sebagai dasar pengetahuan, karena itu hanya sebuah impresi mental saja, perasaan mental saja yang membuat kita menduga-duga seperti itu. Ada benarnya juga sih yang dikatakan David Hume ini, kawan-kawan. Oke, adapun pandangan David Hume yang sangat ekstrim itulah tentang Tuhan. Sekali lagi ya, ini pandangan David Hume, bukan saya, kawan-kawan ya. Saya bacakan saja dari hasil catatan saya. Pandangan Hume terhadap Tuhan adalah sangat skeptis atau sangat meragukan. Dia menolak kemungkinan untuk membuktikan atau menggambarkan Tuhan dengan menggunakan alasan rasional atau pengalaman empiris. Hume berpendapat bahwa gagasan tentang Tuhan seperti juga gagasan tentang sesuatu yang transenden lainnya tidak dapat diterima secara logis karena tidak ada bukti empiris yang dapat diandalkan untuk mendukungnya. Dalam karyanya, dia juga membahas konsep tentang Tuhan bisa jadi hanyalah hasil dari imajinasi manusia yang mencoba memberi arti pada fenomena-fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian, pandangannya tentang Tuhan adalah bahwa keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara rasional dan tidak dapat diandalkan dari sudut pandang empiris. Ya, itu menurut David Hume ya. Karena mungkin pada zaman itu konsep Tuhan itu ya memang tidak bisa dirasionalkan ya, dan tidak bisa diempiriskan juga, karena sudah pasti kita sebagai manusia memiliki batasan, sedangkan Tuhan adalah suatu zat yang tidak terbatas dan dia memiliki kebenaran yang absolut atau mutlak, kan seperti itu, kawan-kawan. Oke, yang terakhir itu adalah dari semua tadi hal-hal yang diskeptiskan atau diragukan oleh David Hume, yang terakhir sekali adalah David Hume pun meragukan dirinya sendiri, kawan-kawan. Mengapa demikian? Menurut filsuf ini, ia menyatakan bahwa diri kita tidak memiliki substansi yang tetap atau inti yang abadi. Betul, baginya saya adalah sekumpulan pengalaman dan persepsi yang terus berubah. Ya betul, manusia kan hanya sedikit ya yang bisa atau yang kita dapati sebagai individual yang konsisten. Bisa jadi A begini, nanti tahun depan B seperti itu, beda lagi. Apa yang dikatakannya hari ini beda dengan apa yang dikatakan tahun depan. Walaupun tidak semua, tapi sebagian manusia pasti
ada yang tidak konsisten. Bukan karena dia lupa atau apapun, karena adanya pengalaman yang membuatnya terus berubah. Lanjut. Saya adalah sekumpulan pengalaman dan persepsi yang terus berubah, bukan entitas yang konstan. Ia menolak konsep diri yang stabil dan menganggapnya sebagai ilusi yang timbul dari kebiasaan mental dan asosiasi pikiran. Wow. Itu tadi semua pikiran dari David Hume ya. Saya tidak akan mengambil kesimpulan. Mungkin teman-teman sekalian bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya bisa Anda simpulkan. Karena setiap manusia saya yakini mempunyai kesimpulan masing-masing ya dari apa yang telah dia dapati. Nah, mungkin ini kontennya yang sangat, ya maaf ya kalau saya menjelaskannya kurang jelas karena saya juga masih belajar. Dan kalian semua adalah saksi mata pertama saya dalam membahas filsafat. Oke, see you next time. Sampai ke konten